Baik, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kita akan belajar konsep persamaan dasar akuntansi. Kompetensi yang diharapkan dengan pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi persamaan dasar akuntansi dan juga mampu menyajikan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam kesempatan ini yaitu kalian bisa mendefinisikan persamaan dasar akuntansi dan juga bisa mengklasifikasikan akun-akun yang ada di dalam akuntansi ini. Baiklah, bahwasanya persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan antara harta, utang, dan modal pada suatu perusahaan, di mana setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi sedikitnya dua akun, yaitu akun harta atau akun utang, atau akun utang, akun modal, atau akun harta, akun modal. Itu ada dua yang akan berpengaruhnya itu seperti itu. Sehingga persamaan dasar akuntansi ini dirumuskan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah modal, atau H sama dengan U ditambah M, gitu ya. Itu persamaan dasarnya di akuntansi. Kemudian komponen-komponen persamaan dasar akuntansi itu apa saja? Tadi udah ada tiga ya, yaitu harta, utang, modal. Nah, nanti ada ditambah lagi, ada 3 lagi, jadi 6 ya. Nah, pertama adalah aset atau harta atau aktiva. Aktiva atau aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahaan akibat transaksi di masa lalu ya. Di masa lalu itu dijadikan aset, dijadikan sumber daya ya. Dan ini diharapkan bisa memberikan manfaat ke masa yang akan datang ya. Pekerjaannya masa lalu untuk masa yang akan datang ya. Begitu kira-kira ya. Kemudian aset ini atau harta ini ada 3 macam. Ada aset lancar, yaitu harta yang dapat dicairkan selama kurang dari 1 tahun, seperti kas. Jadi uang brankas ya, kas uang milik perusahaan. Yang kedua piutang, orang lain yang ngutang kepada kita. Kemudian bisa juga peralatan ya, perlengkapan ya, perlengkapan seperti komputer dan lain sebagainya ya. Itu perlengkapan ya. Kemudian biaya yang dibayar di muka, kita bayar dulu asuransi dahulu untuk 1 tahun, itu juga dinamakan harta lancar. Yang kedua adalah harta tetap ya. Harta tetap ini adalah harta atau sumber daya yang dapat dicairkan lebih dari 1 tahun. Misalkan kita menjual tanah tidak serta-merta cepat dapat ada pembelinya, atau kita menjual rumah, gedung juga sama. Mobil juga, mesin-mesin, itu adalah harta tetap. Dan yang ketiga adalah harta tidak berwujud, intangible. Harta ini tidak ada wujudnya tapi sangat penting. Seperti apa? Seperti akte perusahaan ya, akte perusahaan. Apakah itu akte CP
akte PT dan lain sebagainya ya. Kemudian goodwill, kepercayaan daripada masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat itu sangat penting ya. Itu adalah harta yang tidak berwujud. Juga merek itu juga sama. Itu adalah tentang harta. Yang kedua, utang ya. Utang itu dinamakan juga kewajiban atau liabilities. Kewajiban atau utang ini merupakan tanggung jawab perusahaan akibat transaksi di masa lalu. Jadi kita pinjamnya di masa lalu ya, yang harus diselesaikan di masa yang akan datang dengan mengorbankan sumber daya yang dimiliki ya. Kita bayarnya itu dengan kas ya, dengan kas itu yang lalu ya. Utang ini ada dua macam juga. Ada utang lancar, yaitu utang yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Dan utang jangka panjang, itu yang bisa dibayarkan itu lebih dari 1 tahun. Mungkin bisa 20 tahun. Itu utang. Yang ketiga, modal. Modal itu adalah dinamakan juga ekuitas. Ekuitas merupakan sisa kepentingan dalam aktivitas perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Setelah dikurangi dengan kewajiban. Modal sendiri merupakan yang bisa bertambah atau bisa berkurang, tergantung daripada aktivitasnya. Revenue atau pendapatan adalah sesuatu perolehan dari hasil proses produksi atau usaha yang diterima oleh perusahaan sebagai hasil penjualan atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya. Kemudian revenue ini ada dua macam, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha, seperti bunga bank, menyimpan modal di perusahaan lain dan memperoleh hasilnya. Kelima, itu ada akun beban atau biaya atau ongkos. Akun tersebut merupakan pengorbanan atau ongkos atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk memperoleh pendapatan operasional. Beban ini ada dua macam. Ada beban operasional, budgeting expenses, dan ada beban lain-lain. Beban operasional biasanya misalkan pembelian barang dagangan atau pembelian peralatan, perlengkapan, juga beban gaji dan beban iklan atau beban PAM, PDAM, telepon, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan beban lain-lain adalah beban bunga atau karena kerugian dari membeli saham di perusahaan orang lain. Dan yang terakhir keenam itu private atau pribadi. Akun private atau pribadi ini adalah akun dari pemilik perusahaan perorangan. Artinya si pemilik mengambil uang ke kas ke perusahaan untuk keperluan pribadi, misalkan untuk keperluan anak sekolah atau membeli kendaraan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Jadi untuk kepentingan pribadi, maka dicatat di private begitu. Semakin pintar dan semakin bijak